Halo Bapak Ibu sekalian, di dalam video ini saya akan sharing berbagi tentang salah satu tugas wali kelas, yaitu melaporkan perkembangan siswa ya. Jadi, oke, mari kita lihat. Ini adalah contoh rapor kurikulum 2013 atau rapor nasional. Kali ini kita ambil contoh di Priu 2 misalnya ya. Rapornya kalau di atas ada sikap spiritual, sosial, lalu ada setiap mapel berapa skornya, lalu ada di bagian akhir predikatnya bagaimana gitu ya. Dan di penghujung setelah ekstrakurikuler dan prestasi lain kalau ada yang bisa dicantumkan, itu kita ada catatan wali kelas gitu ya. Nah, di sini ini yang akan kita bahas, catatan wali kelas, isinya yang diharapkan seperti apa gitu Bapak Ibu. Dan di bawahnya ada tanggapan orang tua. Tentu kalau tanggapan orang tua ya terserah orang tuanya ya gitu. Kalau untuk kelas 1, kelas 2 mungkin mereka perlu sebaiknya mengisi tanggapan orang tua. Kalau kelas 3 mungkin sudah tidak perlu. Oke, yuk. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan draft. Jadi kita akan draft dulu, tentunya harus di draft dulu ya Bapak Ibu untuk memastikan ya tidak ada deskripsinya yang sudah dituliskan itu baik, bersikap membangun gitu ya. Kalaupun kritik ya kritiknya membangun. Oke. Priu 1, Priu 2 dan Priu 3 semuanya tetap MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 ya. Semuanya tetap mengisi general comments atau deskripsi perkembangan siswa atau catatan wali kelas. Nah, kalau di rapor yang versi bahasa Inggris itu ada general comments ya. General comments ini sama deskripsi perkembangan siswanya juga. Jadi di sini dideskripsikan anak ini sejauh ini perkembangannya gimana sih gitu. Catatan apa yang penting diperhatikan oleh orang, disajikan ke orang tua gitu ya. Nah, kalau di rapor kurikulum Merdeka yang sekarang sudah diterapkan di semester 1, ini tetap ada juga seperti semester sebelumnya ya, kita sudah lihat tetap ada catatan wali kelas dan di rapor bahasa Inggrisnya juga tetap ada catatan wali kelas yang di bagian bawah. Nah, Bapak Ibu, catatan wali kelas itu kan macam-macam ya. Jadi pada dasarnya ini bersifat subjektif. Bapak Ibu yang ada di sekolah ini dengan yang ada di sekolah lain ya bisa saja yang diharapkan berbeda gitu ya. Bisa saja kebiasaannya berbeda. Yang terpenting adalah Bapak Ibu kita punya visi supaya cara kita berbahasa kepada anak-anak adalah cara berbahasa yang membangun begitu. Jadi ketika mempersiapkan perkembangan siswa, ini bukan perkembangan ya, ini perkembangan. Maka kita perlu mengingat lagi gambaran proses belajarnya siswa. Hasil belajarnya apakah meningkat atau tidak. Dan kita mengusahakan itu definitif gitu ya. Jadi tidak mengawang-awang menggunakan kalimat yang general gitu. Lalu yang ketiga, dipersingkat supaya tidak terlalu makan banyak ruang. Yang keempat, kalimatnya Bapak Ibu kita usahakan menggunakan kalimat yang konstruktif. Gitu. Karena kalimat yang terlalu jujur misalnya ya, kalimat yang negatif itu efeknya bisa dua. Efeknya bisa membuat seorang siswa menjadi terpacu memang. Dia dibilang, kan ada orang yang kalau dibilang kamu ini bodoh gitu, maka dia jadi belajar keras gitu. Tapi ada juga manusia yang kalau dibilang kamu ini kurang rajin belajarnya gitu ya. Nah, itu akan lebih teridentifikasi.
oleh si anak. Oh, ternyata saya tuh kurang rajin belajarnya. Berarti yang harus saya tingkatkan tuh memang yang itu gitu. Kerajinannya, ya. Nah, Bapak Ibu silakan menggunakan teknologi kalau mau bantu, tapi tolong di double check. Nanti jangan general comment-nya dibuat dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris, tapi di copy mentah-mentah. Cek dulu dengan Grammarly atau mungkin dengan Google Docs. Apakah ada kata-kata yang grammarnya kurang baik gitu ya. Nah, karena di sini Priu 1, 2, 3, MIPA 2, 3 dan kelas 10 itu semuanya gurunya orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Jadi kita ambil contoh berbasis bahasa Indonesia dulu ya. Ini adalah salah satu anak yang sempat saya perhatikan gitu, hasil belajarnya gitu ya. Jadi saya lihat anak ini hasil belajarnya tetap bagus gitu. Oh, ternyata membaik gitu. Yang semester 1 kelihatannya agak kurang, semester 2 dia semangat. Nah, jadi di sini mungkin saya akan tulis begini. Kalau saya jadi wali kelasnya ya. Michael, contohnya ini adalah Priu 3. Michael telah menunjukkan sikap bertanggung jawab pada proses belajarnya di semester akhir. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat Michael ini walaupun dia aktif bermain basket, ternyata hasil hasil nilai belajarnya dia tuh tetap bagus gitu. Nah, didefinisikan di sini supaya karena di kalimat pertama saya belum bisa menunjukkan bertanggung jawabnya di mana, maka saya tambahkan kalimat kedua, walaupun aktif dalam pertandingan olahraga, hasil belajarnya tetap meningkat. Gitu. Ditunjukkan nih. Oh, jadi orang tua tahu. Ternyata anak saya walaupun olahraga tapi hasil belajarnya tetap meningkat. Gitu ya. Nah, Michael ini kan sebentar lagi mau lulus. Gitu ya. Mungkin saya akan berikan di sini cantumkan kalimat penutup karena dia ini rapor terakhir. Selamat berjuang di tingkat pendidikan selanjutnya. Nah, gitu. Ini karena saya tahu Michael akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan semua anak diberi komentar seperti ini. Itu mungkin ada saja yang nggak mau lanjut. Jadi komentarnya ya dibedakan gitu. Atau mungkin misalnya Michael ini kita berpura-pura Michael ini ternyata masih kelas 2 misalnya. Masih kelas 11 mau naik kelas 12. Maka saya bisa tunjukkan bagian mana yang Michael ini perlu dikembangkan gitu ya. Bagian mana yang Michael ini masih kurang gitu. Nah, kalau kita bilang masih kurang, artinya kita membuat kalimat yang menunjukkan ke anak ada sebuah statement kamu kurang ini gitu ya. Nah, itu ditangkapnya oleh anak kurang baik. Jadi kalimatnya kita ganti saja, dapat dikembangkan gitu ya. Apa yang dapat dikembangkan? Nah, Michael ini kalau dia memimpin kelompok, dia bisa memimpin kelompok dengan baik, tapi dia kurang tegas. Nah, itu mungkin yang saya harapkan Michael bisa kembangkan gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini Michael dapat meningkatkan sikap kepemimpinan dalam kelompok titik gitu. Karena yang saya lihat Michael ini ya udah sopan, sudah bertanggung jawab, tinggal kalau mimpin kelompok dia belum tegas. Jadi sikap kepemimpinannya yang perlu ditingkatkan. Gitu Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti ini. Selamat mengerjakan.